Sesaat lagi Anda ikuti Baca, Bincang Asik, Cari Amal, sebuah ruang perbincangan santai yang mengajak kita merenungi hal-hal sederhana namun penuh makna dan bisa jadi langkah awal menuju kebaikan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabu syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihil akhyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-bashir wa nadhir alladzi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabu syarr wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Al-Baja TV dan seluruh pendengar setia Radio Q Network dimanapun berada, senang sekali di kesempatan hari ini kita berjumpa dalam program yang mudah-mudahan bukan cuma hanya perbincangan, tapi juga semakin asik untuk kita simak dan pasti akan menjadi amal buat kita di dunia hingga kelak nanti di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kembali berjumpa dalam program Baca, Bincang Asik, Cari Amal bersama Al-Bahjah TV. Di kesempatan hari ini kita bersama dengan para narasumber yang insya Allah beliau-beliau ini yang selama ini sangat dekat dengan para putra-putri Anda, para wali santri yang ada di lembaga formal Al-Bahjah Cirebon. Yang insya Allah kita hari ini bersama dengan ada Ustadz Muhammad Rausyad, SPD, dan juga ada Ustadz Miftahul Arifin. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Kita langsung ke nama antum, Ustadz. Nama antum siapa, Ustadz? Nama saya Miftahul Arifin. Ya. Dipanggil Ustadz Arifin. Ustadz Arifin. Kalau di Al-Bahjah sebagai apa, Ustadz? Di Al-Bahjah saya diamanahkan sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah cabang 1. Cabang 1. Masya Allah. Kalau antum, Ustadz? Nama Muhammad Rosad, SPD. SPD. Kalau dipanggil biasanya kalau di Al-Bahjah? Ustadz Rosad. Ustadz Rausyad. Masya Allah. Sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini biasanya aktivitasnya apa sih, Ustadz? Seperti biasa membersamai santri tentunya di pondok. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita di sini akan banyak bincang-bincang tentang kenapa di formal itu ada kepondokan. Nah, ini kita banyak nih. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu. Kalau Ustadz Arifin, nah, Ustadz Arifin ini sebelumnya itu kenal dengan Buya tuh di tahun berapa? Kenal dengan Buya di tahun 2013 dan langsung masuk pondok. Saat itu masuk di program Tafakuh. Di program Tafakuh, ya. Masya Allah. Kalau Ustadz kenal mulai dengan Buya Yahya? Di 2008. Di 2008, Masya Allah. Nah itu awal mulanya gimana? Ya, karena ada kerinduan ingin belajar agama gitu kan. Tentunya langsung masuk di program awal, itu program Tafakuh juga. Masya Allah. Tapi kalau asal dari mana? Asal itu kalau desa sih Desa Durajaya. Kalau kecamatan Greget, kabupatennya Cirebon. Masih Cirebon. Masih Cirebon. Dari Al-Bahjah Cirebon ini ke rumah jauh? Ya, nggak terlalu jauh. Berapa jam? Nggak nyampe sejam. Dekat, kurang lebih 30 menit. Baik, Ustadz Arifin, asalnya dari mana, Ustadz? Dari Bendungan. Dari Bendungan? Dan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan. Berarti dari Cirebon lumayan jauh ya? 1 jam. 1 jam. Nah, kalau dari pendidikan awal, Ustadz Arifin itu di mana? Di kampung halaman, di Desa Bendungan. Di pendidikan dasar. Di SD berarti? SD, ya. Kemudian setelah itu lanjut ke Tafakuh. Langsung ke Tafakuh? Ya. Oh, berarti nggak SMP dulu? Enggak. Oh, enggak ya? Berarti di SD apa waktu di Lebakwangi? SDN 2. SDN 2 Lebakwangi? Masya Allah. Masih ingat dengan kepala sekolahnya? Masih. Siapa namanya? Masya Allah. Masya Allah. Sekarang semoga panjang umur. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Ustadz Rausyad, dari Greget ya? Durajaya. Durajaya. Nah, dari Durajaya itu
Sebelumnya pendidikan sebagai apa? Atau di apa? Lembaga pendidikan? Sebenarnya dulu tuh memang pendidikannya ya pondok pesantren. Oh, langsung memang Tapi pondok pesantren. kayak pulang pergi gitu. Oh, apa namanya? Pondok MTH, Miftahul Ulum Hilaliyah. Oh, Masya Allah. Sebelum ke Al-Bahjah itu di pondok sana dulu. Masya Allah. Ini Miftahul Arifin, ini Miftahuddin. Nama pondoknya tadi apa? Miftahul Ulum Oh, Hilaliyah. alhamdulillah. Jadi sama-sama Miftah. Sama-sama Miftah. Kunci. Baik, sama-sama kunci. Baik, Masya Allah. Kita ke Ustadz Arifin dulu. Ustadz, berarti dari mulai awal masuk ke tafakuh itu seperti apa sih yang apakah memang ada dari orang tua atau memang karena dari SDN tadi itu kan apa memang keinginan awal dari SD itu udah pengen masuk ke pondok? Dorongan paling besar adalah dari guru ngaji. Oh, dari guru ngaji. Oke, guru ngaji. Karena memang waktu sekolah SD juga sering ngaji dari mulai sore sampai malam, dan guru ngaji sangat menekankan untuk masuk pondok pesantren Al-Bahjah. Oh, Masya Allah. Sampai akhirnya disetujui sama orang tua, kemudian diantarkan langsung juga sama guru yang di kampung ke pondok Al-Bahjah. Masya Allah. Kalau guru ngajinya namanya siapa? Kiai Abud. Kiai Abud. Ya. Ada majelis taklim atau apa Ada yang majelis apa taklim. nama majelis taklim? Madrasah, ada madrasah. Madrasah apa namanya? Madrasah yang di kampung, madrasah saja. Madrasah aja ya. Berarti madrasah Garawangi atau apa? Bendungan. Lebakwangi. Bendungan. Bendungan. Oh, Masya Allah. Semoga beliau sehat panjang umur. Amin, amin. Masya Allah. Baik. Kalau Ustadz, tadi memang dari awal memang sudah ada basic di pendidikan ataupun di kepondokan. Nah, itu awal mula masuk di Al-Bahjah itu di tahun 2008. Itu gimana, Pak? Sebenarnya berawal dari tahun-tahun sebelumnya kan suka dengerin radio. Oh, berawal dari radioku. Bukan. Bukan juga? Waktu itu Buya masih mengisi di radio Salma FM. Oh, iya. Salma FM yang ada di daerah Cirebon kota. Iya. Buya ngisi di Cirebon, isi sebuah stasiun radio. Iya. Dan di situ, Masya Allah, kerinduan Buya itu memaparkan ilmu-ilmu fikihnya itu jelas. Jelas. Gitu. Tidak bertele-tele kemudian solutif itu kan menyampaikan ilmunya itu. Dari situ saya ada kerinduan. Oh, Masya Allah. Tapi waktu itu awal-awal kata Buyanya itu boleh belajar sama Buya tapi harus dapat ridho dari guru yang pertama. Oh. Nah, akhirnya di 2008 kami pribadi izin, katanya boleh nggak apa-apa untuk bahasa Sundanya mah waktu itu bahasa Jawa tuh ngalih gitu kan, pindah pondok. Akhirnya diizinkan dan Buya tentunya sering ngomong berbicara bahwasanya jangan sampai pindah pondok tapi nggak dapat ridho dari guru yang pertama. Iya, berarti itu adalah bagian daripada poin yang dimana Buya itu nggak langsung terima begitu saja. Iya betul. Tapi harus ada mukodimah. Ya. Ya, harus ada mukodimah dengan pimpinan pondok yang sebelumnya. Nah, kembali lagi nih, dengerin radio. Saat ini emang di pondok bisa denger radio? Waktu itu tuh kan saya ngajinya pulang pergi. Oh, pulang pergi, oke. Jadi kadang-kadang waktu itu kan saya masih menempuh pendidikan dari SD sampai MTS. Itu kan di desa saya sendiri. Yeah. Jadi kalau ngajinya itu malam. Jadi dari mulai ibadah maghrib sampai pagi subuh. Yeah. Nah dari situ tuh kalau acara-acara itu kan lebih seringnya itu di mana di siang hari, di pagi hari, siang hari gitu kan, sore hari gitu kan. Nah, jadi dari situ saya ada kerinduan untuk bagaimana keluar dari kampung tapi menuntut ilmu gitu kan. Baik, Masya Allah. Ke Ustadz Arifin, tadi SD. Kemudian langsung ke tafakuh. Nah itu di tafakuh sendiri memang ada kelanjutan dengan SMP-nya kah? Atau MTS-nya kah? Atau langsung di tafakuh itu langsung ke ke pendidikan pondok pesantren? Di tafakuh waktu itu masih paket. Masih paket? Itu paket dan alhamdulillah bisa ngejar paket. Ya. Paket dan alhamdulillah bisa masuk ke kuliah juga. Masya Allah. Kuliahnya di? Di Steiba, kemudian lanjut di Al-Ahqaf. Oh, langsung di Al-Ahqaf juga ya? Masya Allah. Nah ini yang menariknya lagi adalah dari guru di madrasah langsung ke Al-Bahjah. Apa yang membuat saya kan di usia itu usia berapa? Usia 13-14. 13-14.
Nah itu kan usia yang, ya mohon maaf, mungkin masih punya pilihan. Ada nggak waktu itu pengen berontak gitu? Gah, gitu. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Karena memang dari kecil, ibu juga sudah mengajarkan untuk selalu hadir majelis ilmu, majelis-majelis yang di musola-musola, kemudian dibarengi dengan setiap hari mengaji ke Kiai Abud, kemudian ada juga Kiai Abdul Rahim. Itu jadi menjadikan kita semakin kuat untuk masuk pondok. Gitu. Malah untuk masuk SMP nggak ada sama sekali. Nggak ada cita-cita? Cita-cita. Impian? Nggak ada impian. Teman-teman mungkin misalnya udah masuk aja sama kita, masuk ke SMP ini gitu, nggak? Ada, termasuk guru-guru SD. Oh gitu? Guru SD termasuk. Ya, tapi alhamdulillah kita kuat di tafakur sampai akhirnya bisa berkhidmah di pondok tercinta itu. Baik, Masya Allah. Tadi ada diantaranya Steiba, kemudian di Ahqaf. Di Ahqaf berapa tahun? Di Ahqaf 3 tahun. 3 tahun? Dari tahun berapa berarti masuk di Ahqaf? Dari tahun 2021. 2021? Sampai 2024. Sampai 2024. Baik, Masya Allah. Ke Ustadz Rasyad lagi. Tadi ternyata bukan kepondokan yang full ya, tapi juga bolak-balik. Berarti mengemban pendidikan SD. Kalau SD-nya berarti SD apa namanya? SD Durajaya 2. Durajaya 2. Masih hafal dengan salah satu guru atau kepala sekolah? Masih, tapi ada yang sudah wafat. Ada yang sudah wafat. Masih ada. Yang ada siapa yang masih ingat di SD Durajaya? Tapi hampir kebanyakan udah wafat. Insya Allah. Semoga menjadi amal jariah. Iya. Kebaikan-kebaikan yang ada di Al-Baja ini menjadi amal jariah buat beliau, para almarhum. Berarti dari SD, Durajaya. Kemudian SMP? MTS Nurul Falah. MTS Nurul Falah. Sama alamatnya di Durajaya? Sama di Durajaya. Masih ingat dengan salah satu guru? Masih, malah sekarang kepala sekolahnya masih ingat. Siapa kepala sekolahnya? Sekarang itu Pak Firman, waktu itu guru bahasa Indonesia. Dulu waktu sekolah guru bahasa Indonesia? Ya, sekarang udah jadi kepala sekolah. Sekarang udah jadi kepala sekolah, Masya Allah. Masih suka silaturahim ke MTS? Masih, bahkan kemarin tuh saya sempat ketemu guru saya itu waktu MTS masih ada. Ternyata putranya itu ngajar di Al-Bahjah juga gitu. Oh, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Baik, kalau setelah MTS, ada lagi? Setelah MTS kita tuh memang nempuh di pondok situ. Ya. Setelah itu lanjut ke Al-Bahjah. Langsung lanjut ke Al-Bahjah di 2008. 2008. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Arifin, Ustadz Rasyad. Tapi jangan dulu beranjak karena kita akan break sejenak. Kita akan kembali dalam program Baca Bincang Asik, Cari Amal. Perbincangan akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam Baca Bincang Asik Cari Amal, menelusuri inspirasi kebaikan dalam keseharian. Mengkaji lebih dalam ayat demi ayat dan merenungi makna yang terkandung dalam Al-Quran bersama Buya Yahya. Bergegaslah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian Tafsir Al-Quran, Sabtu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bersama mempelajari kitab yang menjadi panduan umat Islam dalam meneladani, mengikuti, dan mematuhi perintah serta larangan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga hadis 101 rihal itu bukan larangan ziarah kubur. Kajian At-Targhib wa Tarhib, Ahad pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Merenungi kitab Al-Hikam karya Imam Al-Haddad yang penuh untayan hikmah dan lautan nasihat untuk menempuh perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membaca Sunnah Tabarokah tidak perlu disalahkan. Kajian Kitab Al-Hikam, Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pasang surut keimanan dan semangat menjalani kehidupan merupakan keniscayaan sebagai seorang hamba. Temukan inspirasi dan semangat menjalani kehidupan bersama program spesial ini. Orang bersih hati adalah senangnya di saat berbagi. Mutiara Hikmah Buya Yahya, Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dedikasi khusus dan spesial untuk para santri, membersamai perjuangan menuntut ilmu dan menjadi pewaris Nabi. Nasihat dari hati ke hati untuk para santri. Hakikat yang menolong kita adalah Allah.
Nasihat untuk santri setiap Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Al-Bahjah TV. Alhamdulillah, kita kembali dalam baca, bincang asik, cari amal. Mari kita lanjutkan perbincangan yang mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan. Sahabat Al-Bahjah TV dan seluruh pemirsa dimanapun berada, masih bersama dalam program Baca, Bincang Asik Cari Amal. Di kesempatan hari ini kami juga pengen baca nih. Salah satu dari pemirsa dari Jaki_Jihan. Ini mengucapkan Alhamdulillah, semoga anak-anak soleh semakin diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tayangan sebelumnya yang mendapat perhatian dari salah satu akun yang bernama Zaki_Jihan. Masya Allah. Terima kasih ya, semoga menjadi manfaat. Kita kembali lagi ke Ustadz Arifin dan juga Ustadz Rosyad. Ke Ustadz Rosyad dulu, sebagai kepala pondok. Nah, di kepala pondok ini kan ada SD Al-Bahjah, ada SMP Al-Bahjah, dan juga ada SMA Al-Bahjah. Nah, kalau dari kepondokan itu apa aja sih biasanya yang dilakukan kepada kegiatan-kegiatan daily-dailynya yang para santri-santri ini ataupun para siswa ini? Tentunya macam-macam ya. Ya. Dimulai dari mewajibkan santrinya untuk sholat berjamaah. Kemudian sholat sunnahnya. Kemudian sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ya. Kemudian bangun malamnya. Zikir. Kemudian pelajaran-pelajaran pesantren atau kita dinamakan pelajaran diniyah. Pelajaran diniyah. Ya. Baik, Masya Allah. Kalau Ustadz Arifin berarti ada berapa sih yang dari segi pendidikan, khususnya dari pengasuh ini, bahwa di SD itu diajarkan ini, SMP juga diajarkan ini, SMA juga diajarkan ini. Ada berapa sih yang diberikan pendidikan pesantren kepada lembaga formal yang ada di Al-Bahjah Cirebon? Secara keseluruhan, ya. Untuk diniyah itu kita ada 5 pelajaran. Ada 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama akidah. Karena memang itu yang paling inti. Paling inti di pelajaran-pelajaran agama ya. Ya. Kemudian yang kedua fikih. Fikih itu karena menyangkut paut keasahan amal ibadah kita, hanya perlu banget untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga sirah nabawi. Sirah nabawi agar supaya kita dan anak-anak kita semakin dekat dengan baginda Nabi, kemudian keluarga beliau serta yang lainnya. Dan yang keempat itu adalah akhlak yang tidak kalah penting. Karena memang guru kita sendiri Buya sangat mengedepankan akhlak dan menomorsatukan. Kemudian nanti kalau untuk jenjang besar bisa ditambah dengan nahwu sorof. Baik, Masya Allah. Ke Ustadz Rosyad, apa yang sebenarnya menjadi poin penting atau dalam tanda kutip adalah keunggulan adanya SMP atau formal di Al-Bahjah Cirebon ini dengan adanya atau diketahui masyarakat? Apa saja keunggulan? Jadi lebih cenderung mengedepankan pondok. Jadi kalau orang dulu itu sering ngomong, kamu sekolah sambil mondok, apa mondok sambil sekolah? Diputar balik. Ya. Ini kan satu yang sering statement yang di masyarakat itu, kamu mondok sambil sekolah, apa sekolah sambil mondok? Ya. Tentunya di sini adalah mondok, tapi di situ sekolah. Iya. Mondok sekolah. Sebab ada orang tua itu gak kompak didik anak tuh. Satunya pengen sekolah, satunya pengen mondok. Ini gimana mana yang dipilih nih? Sementara istrinya pengen sekolah, suaminya pengen mondok. Ya sudah, pilih pondok yang di situ ada sekolahnya. Dan Al-Bahjah di sini di situ pondok, tapi di situ ada sekolahnya dari mulai SD, SMP, SMA. Jadi SD iku, SMP iku, SMA iku. Gitu. Ya, berarti kalau dari segi pendidikan formal, memang itu seperti layaknya di pendidikan formal di sekitar. Iya, betul. Tapi yang justru malah pondok sambil sekolah. Iya. Berarti bukan sekolah sambil mondok? Iya, bukan. Jadi apa sih sebenarnya kegiatan ataupun mata pelajaran
yang diberikan di Al-Bahjah? Tentunya mata pelajarannya banyak ya dari pondok sih. Jadi ada program yang tadi sudah dipaparkan oleh pengasuh berkaitan dengan masalah kepondokan, yaitu program Diniyah dengan 5 mata pelajaran. Dan itu luar biasa karena itu bekal nanti mereka di saat keluar dari pondok pesantren. Karena di Al-Bahjah itu kan mereka yang dari mulai SD-iku, SMP-iku, SMA-iku itu kan lebih banyak yang mereka itu ke arah profesional. Tapi mereka punya jiwa pondok. Punya jiwa pondok sehingga di situ kan sebagai benteng, tapi sekaligus di situ mereka itu bisa berdakwah. Karena ini nilai plus yang ada di Al-Bahjah itu bukan hanya rem aja untuk tidak melakukan ketidakbaikan, tapi di situ ada nilai dakwahnya. Jadi mereka bisa dakwah dengan halnya seperti itu. Dengan apa yang bisa mereka lakukan. Betul. Baik, Masya Allah. Kita sebentar Ustaz, kita ke Ustaz Arifin. Berarti selain diniyah, apa lagi selain diniyah yang dihadirkan ataupun diberikan menjadi poin bahwasanya ini formalnya dan ini adalah pontrennya? Apa lagi selain diniyah? Ada tahfidz. Ada tahfidz. Oke, ada tahfidz. Di tahfidz, di formal itu kita targetkan di SD, SMP, SMA itu 5 juz semuanya. 5 juz. Selama mereka mengemban pendidikan di formal. Jadi SD 5 juz, kemudian SMP 5 juz, dan SMA 5 juz. Dan memang sudah banyak juga alumni-alumni yang sudah 30 juz. 30 juz, bahkan bukan 5 juznya ya? Dari target 5 juz justru malah 30 juz. 30 juz. Oke, baik. Karena nanti di SMP, di jenjang SMP, ada yang mungkin minatnya lebih ke menghafal dulu. Itu bisa nanti masuk ke program karantina setahun dulu. Setelah itu nanti masuk ke SMA itu kebanyakan alhamdulillah selesai. Bahkan alumni-alumni yang sudah keluar pun itu mereka selesai 30 juz dan masuk ke universitas. Baik, Masya Allah. Berarti ada diniyah, ada tahfidz, kemudian ada riayah. Riayah itu dalam hal? Riayah itu dalam mendidik santri. Karena anak-anak formal ketika dimasukkan sekolah pasti dengan berbeda-beda karakter. Ada yang mungkin di rumahnya sudah baik, kayak alhamdulillah masuk pondok lagi. Ada yang mungkin belum baik, ya mau nggak mau kita harus mendidik. Dan itu ada di riayah. Di riayah, berarti ada keseharian yang harus disamakan. Baik, Masya Allah. Selain tadi diniyah, tahfidz, riayah, ada lagi? Ada manhajiyah. Manhajiyah. Kalau manhajiyah itu? Manhajiyah itu nilai-nilai yang menjadikan Al-Bahjah berbeda dengan pondok lain, bahkan sekolah lain. Gitu. Karena ini yang paling inti di Al-Bahjah. Ada manhajiyah. Ada manhajiyah. Kayaknya menarik dengan Ustaz Rosyad. Karena beliau sedang memperhatikan kapan saya ditanya nih. Kita ingin tanya, ini adalah ini yang membeda. Bahwa di semua lembaga pendidikan baik pontren dan juga formal itu diniyah pasti ada. Kemudian tahfidz juga pasti ada. Kemudian riayah juga pasti ada. Tapi ada poin yang tadi sampaikan, manhajiyah. Apa itu manhajiyah? Jadi manhajiyah itu kan lebih cenderung isinya itu yang di situ ada kewajiban, di situ ada tata krama. Kewajiban, tata krama. Dan tata krama. Tentu di situ ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman belajar, dan lain sebagainya. Dengan kitab dan seterusnya, banyak isinya. Tentu manhajiyah ini adalah produknya produk dari Al-Bahjah, dan itu memang isinya semuanya hampir dari Buya. Oh, Masya Allah. Jadi, berarti apa yang menjadi keseharian Buya ketika mondok itu dijadikan sebagai dituangkan sebagai manhajiyah. Kalau bahasa kita manhajiyah itu apa sih? Secara umum tuh undang-undang atau prinsip yang harus dipegangi oleh santri. Baik, lanjut Ustaz. Perihal tadi manhajiyah itu. Di antaranya manhajiyah itu kan di situ ada identitas berakidah gitu kan. Jadi Al-Bahjah itu punya identitas berakidah. Yang pertama Islam, yang kedua ahli sunnah wal jamaah, yang ketiga Asy'ariyah, yang keempat adalah Sufi,
yang kelima adalah bermadhab. Ya. Jadi identitas berakidah inilah yang ada di Al-Bahjah ini. Jadi Al-Bahjah itu menganut 5 identitas berakidah. Ya. Jadi sekolah Al-Bahjah atau di pondok Al-Bahjah ini yang mana di dalamnya ada sekolahnya, itu identitasnya 5. Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Sufi, kemudian bermadhab. Bermadhab. Nah, kalau Islam sudah jelas ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para penganutnya. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah ini kan kalimat yang sering kita dengar atau familiar gitu kan. Sering kita dengar, tapi di situ mempunyai ciri yaitu mengajarkan mencintai keluarga Nabi dan mencintai sahabat Nabi. Kemudian jadi sandarannya itu, tapi pondasinya menggunakan dalil akli, dalil nakli. Ini di Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Asy'ariyah cara berakidah yang dirumuskan, yang dirangkum oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, kalau ciri di kampungnya mah lebih mengajarkan sifat wujud, qidam, baqo dan seterusnya, sifat 20. Kemudian Sufi itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang sering pengikutnya disebut sufiyah itu kan. Tapi di situ mengajarkan bagaimana bersihnya hati, dari mulai dengki, ria, ujub dan sombong dan seterusnya. Kemudian bermadhab mengikuti ulama, tentunya madhabnya adalah di Indonesia dan Al-Bahjah juga madhab Imam Syafi'i seperti itu. Berarti itu juga menjadi salah satu bagian penting yang dimana ketika di Al-Bahjah ini loh, bahwa adanya manhajiyah dengan sertifikasi bahwasanya ini loh ahli sunnah. Iya, ahli sunnah wal jamaah. Jadi identitasnya jelas. Baik. Nah, kita kembali lagi perihal manhajiyah. Kalau dari anak-anak sendiri itu seperti apa yang disampaikan ataupun yang diberikan agar ini menjadi ciri khas juga? Tentunya pendidikan yang diberikan itu apa saja biasanya? Pendidikan manhaj itu kan ada bagian-bagiannya, di situ banyak adabnya, adab kepada Allah, adab kepada guru dan seterusnya. Jadi kita hampir ada per pekan itu memberikan sebuah kajian-kajian seperti itu. Jadi sepekan sekali mereka dapat kajian seperti itu. Kajian bagaimana adab kepada Allah gitu kan, merasa bahwasanya kalau di tempat mulia itu harus merasa nyaman, harus merasa tenang. Karena kita di tempat mulia, di taman surga, dan tentunya orang mondok itu kan mencari kemuliaan. Jadi orang mondok Al-Bahjah ini bukan pondoknya orang fakir, bukan pondoknya orang kaya, tapi Al-Bahjah ini pondok orang yang di sini pengen mencari kemuliaan. Dengan tentunya mulia itu kan bukan hanya bagi seorang ulama aja, bisa mulia dengan jabatannya, bisa mulia dengan hartanya, bisa mulia dengan pangkatnya dan seterusnya. Jadi di sini tuh lebih mengajak yuk cari kemuliaan, karena semua dari kita tuh punya pintu surga gitu kan. Maka di Al-Bahjah ini tentu dari mulai program di pondok, di situ ada sekolah SD-iku, SMA-iku, SD-iku, SMP-iku, SMA-iku. Nanti kedepannya kan mereka bakal keluar dan mereka bakal terjun di masyarakat, tapi di situ punya landasan mereka itu untuk mencari kemuliaan seperti itu. Baik, Masya Allah, itu berarti memang bagian di mana salah satu dari sekian banyak pendidikan. Pendidikan dari mulai diniyah, kemudian riayah, kemudian tahfidz, dan ini manhajiyah itu menjadi bagian yang paling prioritas. Bagian prioritas ya. Ustadz, kalau dari riayah sendiri, biasanya apa sih yang paling nampak, apalagi penerimaan siswa baru tadi, kalau yang dari awalnya atau dari rumahnya itu baik, secara otomatis tinggal melanjutkan. Nah, tapi ketika dari rumahnya ya tadi, ada dari orang tua, ada ini dari orang tua, sehingga dia masuk itu bukan karena kebaikan. Nah, itu seperti apa kalau dari riayah itu? Di riayah, insya Allah di riayah itu nanti setiap santri baru kita ada program matrikulasi. Tapi yang ditanamkan nilai-nilai kepondokan lebih banyak. Dalam jangka waktu 40 hari. Kita lebih menekankan ke mereka untuk sholat dengan yang benar, dengan benar, kemudian cara berwudu yang benar. Setelah itu baca zikir yang benar, baca Al-Quran yang benar. Itu kita kader, kita tekankan di situ. Kemudian juga di saat mereka dikasih tahu juga, diajarkan juga akhlak-akhlak
akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, akhlak kepada yang lebih tua. Maka di 40 hari itu kita maksimalkan. Selebihnya nanti setelah masuk, mereka insya Allah lebih diperhatikan lagi diri ayahnya. Dari mulai bangun malam sampai tidur lagi. Sampai tidur lagi. Baik, Masya Allah. Tapi kalau dari riayah itu sendiri, ada nggak sih si anak ini kenapa sih kayak gini gitu? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Dan itu terucap di hadapan antum atau dari pembimbing yang lain? Pembimbing yang lain juga. Apa pasti yang biasa yang terucap? Kadang susah mungkin diatur, atau mungkin ini kok nggak pernah dengerin omongan pengurus. Pasti banyak keluh. Tapi ya namanya mendidik harus sabar. Ya akhirnya kita didik terus dan sampai akhirnya mereka bisa baik gitu. Baik, Masya Allah. Kita kembali ke Ustadz Rosyad. Ustadz, kalau kita berbicara lagi bahwasanya SD IKU Al-Bahjah, kemudian SMP IKU Al-Bahjah, SMA IKU Al-Bahjah, Formal Cirebon ini, yang sampai dengan saat ini, apa yang sudah sangat nampak tadi berawal dari rumah, ini belum baik dalam tanda kutip, memang belum kenal dengan akhlak. Nah, ketika sudah masuk, apa sih yang paling nampak dari adanya manhajiyah? Di mana ya? Di situ itu kan lebih cenderung ada di situ tuh di buku manhajiyah bahwasanya di situ tuh bahwasanya santri itu kan diharuskan bangun malam. Diharuskan bangun malam. Diharuskan bangun malam. Di situ ada diajarkan santri untuk sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat witir, kemudian zikir, witul fatih. Maka di situ ada sisi yang memang di sebagian lembaga itu tidak ada. Jadi sebagian lembaga di luar itu tidak ada hal seperti itu. Maka ketika mereka keluar dari pondok, banyak wali santri yang terkesan menemukan putra-putrinya itu bangun malam, sampai di wali santri itu merasa terenyuh. Karena hampir sebelumnya nggak pernah mendengar istilah bangun malam. Sampai sih bangun malam itu ngapain? Pagi-pagi jam 3 harus bangun ngapain? Tapi ada beberapa wali santri yang tentunya ini saya dengar dari guru kami juga, guru kita Buya. Jadi terenyuh ketika menemukan putrinya itu bangun malam, kemudian ngajak bangun malam. Setelah itu wali santri itu semenjak itu terus berusaha untuk bisa bangun malam. Di situ akan pendidikan gitu kan. Nah, jadi pendidikan karakter itu kan yang paling bagus di zaman ini adalah yaitu memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren. Karena ada rutinitas yang menjadi kebiasaan sehingga bukan menjadi sebuah keterpaksaan. Betul. Tapi ada rutinitas yang menjadi kebiasaan sehingga mereka melakukannya penuh dengan kenyamanan. Sampai bisa ngajak orang tua. Dan itu biasanya di momen apa kalau ngajak sama orang tua? Di momen liburan. Di momen liburan. Ada perintah atau ada tugas? Tidak ada sih. Tidak ada ya? Tapi memang ada beberapa pesan yang sering Buya sampaikan ketika mereka pulang itu. Ya waktu mereka pulang itu bukan untuk bersenang-senang, tapi momen pulang itu untuk bagaimana khidmah kepada orang tua. Karena Buya sering menekankan kunci keberhasilan seorang anak adalah ada di orang tua. Maka guru yang baik adalah guru yang mengajarkan putra-putrinya dekat dengan orang tua. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mengajarkan putra-putrinya itu patuh dengan pondok pesantren. Nah, ini kan kerjasama yang indah, sinergi yang indah, sehingga kalau ada problem gurunya pengen ini, orang tuanya pengen ini, maka ada jalur namanya jalur musyawarah. Makanya tentu di sini guru kita semua Buya membuka forum yang namanya musyawarah. Setelah mereka lulus tuh nak mau kemana sih nak gitu kan. Nah, setelah lulus SD mau kemana, lulus SMP mau kemana, lulus SMA mau kemana. Tentu di situ guru kita semua Buya membuka namanya forum musyawarah. Forum musyawarah. Baik, Masya Allah. Nanti kita akan lanjut lagi satu perihal itu. Kita ke Ustadz Arifin. Ustadz, kalau kita bicara mengenai tadi bahwa hampir mayoritas jam waktu, karena kalau dari segi pendidikan SD, kemudian SMP,
SMA itu kan dari jam 7 sampai dengan jam 4. Berarti kan sekian jam itu lebih didominasi dengan kepondokan. Apa sih sebenarnya yang ingin dipesankan dari waktu yang panjang ini terhadap kepondokan tadi? Karena kan tadi Ustaz Rosyad menyampaikan bahwasanya bukannya sekolah sambil pesantren, tapi justru di Al-Baja ini adalah pesantren sambil sekolah. Apa sih ini yang disampaikan? Penting Ya. sekali kepondokan itu di pondok formal ya, di Ya. sekolah formal. Ya. Karena kalau seandainya tidak ada kepondokan, itu sama seperti sekolah. Sama seperti sekolah. Keluar. Ya. Sekolah keluar yang nanti cuma pergi sekolah, habis itu pulang. Gitu. Tapi di kepondokan ini memang kita didik anak-anak untuk supaya mereka dekat kepada Allah, dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu tugas kepondokan. Ya. Nah, kalau kalau sekolah mencetak profesional, kalau kepondokan mendekatkan mereka kepada Allah. Berarti ada daily kesehariannya. Ya, betul. Ada. Apa biasanya kalau di setiap hari atau ada liburnya juga? Setiap hari ada. Setiap hari ada. Dibangun tidur mulai 3:30. Ya. 3:30, kemudian nanti ke masjid. Setelah ke masjid baca wirid. Ya. Baca wirid, nanti nunggu sholat subuh. Ya. Setelah subuh baca doa fajar, baca wirid doa fajar. Kemudian setelah sholat doa fajar, sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Zikir berjamaah. Kemudian baca wiridul latif. Karyanya Imam Haddad. Ya. Setelah itu baru nanti setelah itu ada aktivitas bahasa. Aktivitas bahasa. Ya. Aktivitas bahasa Arab dan Inggris. Bahasa Arab dan Inggris. Dan itu juga termasuk SD? Termasuk SD. Termasuk SD. Baik, Masya Allah. Terima kasih, kita ke Ustaz Rosyad lagi. Ustaz, kita bicara lagi tadi bahwa ada pembekalan ketika libur. Jadi pembekalan ini biasanya atau pada saat si anak ini sudah mau lulus. Nah itu kan secara otomatis si anak ini bingung nih, saya mau kemana, mau lanjutin di Al-Baja atau seperti apa. Itu ada nggak sih pembekalan khusus yang disampaikan oleh Buya? Tentunya ada. Pembekalan itu harus senantiasa ada, pas liburan ada, pas kelulusan pun selalu ada. Pembekalan itu memang penting di akhir-akhir mereka menuju liburan itu. Ya. Ada selalu pembekalan. Tapi titik poinnya kalau mereka lulus itu lebih cenderung ketika mereka lulus lebih cenderung mereka itu diajak bermusyawarah. Karena kalau kuliah itu jangan sampai ikut-ikutan. Nanti salah milih prodi kan keder juga gitu kan. Ketika mereka kuliah bagaimana jangan salah. Tapi mereka punya basic agama ini yang menjadikan lainnya tuh gitu kan. Sehingga beberapa hari yang lalu ada salah satu santri itu berkomunikasi dengan kami. Ternyata Ustadz, yang antum ajarkan di pondok tuh sangat manfaat di luar Ustadz katanya. Masya Allah. Padahal dia itu masuk satu tempat kuliahan yang di situ tuh bukan agama, tapi lebih cepat pelajaran umum. Tapi pelajaran agamanya mereka merasakan ternyata benar Ustadz. Yang antum ajarkan, yang kami dapatkan di pondok, Ustadz, ternyata ketika terjun di luar itu sangat manfaat, Ustadz, katanya. Sehingga mereka bisa ngajar ini dengan program-program dunia, mereka sudah berani gitu kan menyampaikannya. Karena penguatan pembelajarannya itu sistematis, kemudian tidak bertele-tele, lebih terarah gitu kan. Sehingga mereka paham luar biasa. Tentunya di kuliah-kuliah pun diarahkan. Baik, berarti memang ada pembekalan yang ternyata itu menjadi suatu keberhasilan ketika dirasakan oleh teman-teman, apalagi itu waktu di kampus atau di lembaga pendidikan yang umum khususnya. Baik, ini agak semakin menarik nih karena kita akan sambung lagi, Ustaz Arifin dan juga Ustaz Rosyad. Kita akan kembali lagi dalam program Baca Bincang Asik Cari Amal. Perbincangan akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam Baca Bincang Asik Cari Amal, menelusuri inspirasi kebaikan dalam keseharian. Ada yang baru di Al-Bahjah TV, program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar.
hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba masa kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya berceramah, sedekah Allah. Kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Alhamdulillah, kita kembali dalam baca, bincang asik, cari amal. Mari kita lanjutkan perbincangan yang mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan. Baca, bincang asik, cari amal. Nah, ini kita masih bersama dengan para narasumber kita. Ada Ustadz Arifin dan juga ada Ustadz Rosyad. Ustadz, kita di saat ini tuh kita memang akan segera berakhir, tapi program ini akan selalu ada untuk memberikan informasi tentang kehadiran daripada SDIQ Al-Bahjah, SMPIQ Al-Bahjah, dan juga SMAIQ Al-Bahjah Cirebon. Ustadz, kalau Ustadz Arifin, apa sih yang membuat nyaman di SDIQ Al-Bahjah, di SMPIQ Al-Bahjah, SMAIQ Al-Bahjah Cirebon? Apa yang membuatnya? Baik, untuk yang membuat aman, ya kita sudah tugaskan ya. Kita sudah tugaskan tugas ini kepada Murokib. Murokib itu adalah sebagai pengurus yang nanti menemani mereka bermain, menemani mereka di mana, di kamar, di gurfa, kemudian menemani mereka di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu kita tugaskan Murokib, Murokibah. Murokibah. Itu ya tugasnya kadang menasihati santri, kemudian kalau misalkan santri lagi sedih ya dia mendengarkan keluh kesah santri gitu, atau mungkin pengen ngadu ke pengurus, kalau barangkali ke ustadz senggak canggung segala macam ya bisa ke Murokib tersebut. Emang galak ya Ustadz? Enggak, boleh, baik banget. Nah, diantaranya juga mungkin nggak betah, pengen pulang gitu. Murokib ya, dan itu pasti ada ya? Pasti ada. Setiap kamar pasti kita tugaskan satu Murokib. Satu Murokib. Selain Murokib ada lagi yang di atas Murokib ada musyrif. Ada musyrif. Kegiatan dan daily-nya apa? Ya, mengontrol Murokibah. Murokibah dikontrol. Apakah benar-benar membersamai santri? Apakah benar-benar menjadi seorang? Karena anak ini kan dari rumah meninggalkan seorang ayah, saudaranya. Maka Murokib dituntut untuk bisa jadi seperti itu. Jadi sosok ayah, kadang tegas, membangunkan santri, mengingatkan santri. Ketika anak-anak sedih, jadi sebagai saudara. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Kita ke Ustadz Rosyad. Ustadz, tadi kita belum sampai akhir nih pertanyaan tentang di masa-masa libur. Karena yang namanya sekolah pasti kan ada liburnya. Atau lembaga pendidikan apapun itu kan pasti ada liburnya. Nah, kalau di Al-Bahjah sendiri, makna libur itu seperti apa? Sebelum kita bicara arah ke makna libur, jadi liburan di Al-Bahjah itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak? Tidak terlalu banyak. Ada berapa libur di Al-Bahjah? Di SD, SMP? Ada di 2 kali, di semester awal, kemudian ada di Ramadan. Di Ramadan. Di Ramadan tentunya menuju Idul Fitri. Tapi di situ lebih cenderung momen bahwasanya poin yang sering dihadirkan oleh guru kita Buya itu kebiasaan di pondok jangan sampai
tidak dilakukan di luar pondok. Dari mulai bangun malam dan seterusnya itu jangan tidak dibawa ke luar pondok. Kemudian di situ momen juga santri untuk berkhidmah dengan orang tua. Nah, karena kunci keberhasilan seorang anak adalah bagaimana baik dengan orang tuanya. Khidmah itu apa sih? Khidmah itu kayak cenderung bantu-bantu. Kalau bahasanya cawe-cawe gitu kan. Jadi jangan manja gitu kan. Jangan manja. Jangan manja. Oke. Dari mulai jangan sampai tidak timbul kepekaan dengan apa sih yang dibutuhkan orang tua gitu kan. Contohnya? Contoh orang tua lagi nyapu, ya ambil sapunya gitu, biarkan anak yang nyapu. Seorang anak putri misalkan orang tua lagi masak, jangan sampai nggak ikut bantu-bantu masak. Itu adalah khidmah. Khidmah dengan orang tua. Berarti apalagi Ustaz yang di ketika libur itu apalagi kegiatan yang memang kebiasaan di pondok itu? Jadi ada formnya kah atau ada ininya? Tentunya ada form tugas yang dihadirkan oleh pondok berkolaborasi dengan sekolah biar nanti mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti itu. Kemudian di situ momen bahwasanya seorang anak memberikan kabar gembira terhadap orang tua. Contohnya? Contohnya keberhasilan bagaimana bisa meningkatkan sisi ibadahnya. Kalau dulu mungkin sebelum mondok sholatnya 5 waktu, ya sudah 5 waktu nih. Tapi setelah itu momen bahwasanya setelah setahun kurang lebih berapa tahun ternyata sholatnya bisa berjamaah, plus dikiranya, plus jadi imam, jadi imam dan seterusnya. Jadi momen memberikan kabar gembira. Jadi di situ Buya sering menekankan bahwasanya kasih perkembangan belajarmu. Jangan memberikan kabar sesuatu yang tidak menyenangkan orang tua. Karena di saat orang tua gembira itu tentunya di situ kan doanya orang tua itu makbul. Kalau kita dengar dalam salah satu hadis Nabi bahwasanya doanya orang tua terhadap anak itu seperti doanya Nabi kepada umatnya, artinya pasti dikabul. Tapi bagi siapa? Bagi anak yang berbakti dengan orang tua. Sehingga kalau anak durhaka itu yang menghalangi doanya orang anak, doanya orang tua kepada anak terhalangi gara-gara durhaka. Iya. Baik, berarti memang ada tugas, bukan cuma hanya sekedar libur, tugasnya adalah apa yang biasa dilakukan di pondok, maka biasakanlah lakukan di rumah. Sebagai itu adalah perubahan. Perubahan yang selama ini mungkin belum pernah jadi imam ya. Tapi memang dilatih. Seluruh santri itu disuruh jadi imam atau dilatih. Dan seluruhnya? Mau nggak mau? Ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya. Apa aja biasanya, Ustaz? Biasanya kalau di kelas 7 yang baru itu kita latih terlebih dahulu, dibagi-bagi mereka ada yang jadi imam, ada yang baca wirid, kemudian nanti baca wirid juga kompak bareng-bareng. Gitu. Kemudian nanti kalau untuk yang lainnya semuanya dapat bagian tiket. Jadi memang agar mereka bisa mandiri ketika di masyarakat itu memang sudah dari SDIQ-nya juga. Dari tingkatan SMP. Dari SMP. Berarti SMP itu udah mulai dilatih untuk menjadi imam. Iya. Kalau untuk SD? SD imam di antara mereka saja. SD di antara mereka saja. Oh, berarti kalau untuk SMP bisa mengimami yang SMA atau gimana? Bisa. Bisa ya? Oke, baik. Kita ke Ustaz, kalau kita tadi kembali lagi tentang manhajiyah. Apa yang memang ini harus diketahui khususnya kepada seluruh pemirsa Al-Bahjah TV, makna yang tersimpan di manhajiyah itu? Jadi untuk para wali santri, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar Radio Narok dimanapun Anda berada, tentunya jangan ragu untuk memondokkan putra-putrinya di Al-Bahjah dengan identitas yang sudah kami sampaikan di awal, 5 identitas itu. Maka jangan ragu memondokkan ke tempat ini. Karena kalau kita bicara memondokkan anak itu kan termasuk orang tua yang tawadu. Jadi orang tua yang tawadu adalah salah satu caranya adalah memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren yang tentunya identitasnya harus jelas. Jangan sampai megahnya bangunan
tapi di situ akidahnya yang tidak jelas. Tidak jelas. Akhlaknya harus benar. Karena ada satu lembaga yang di situ bangunannya bagus, tapi akidahnya nggak benar, akhlaknya juga nggak benar. Tapi di Al-Bahjah tentunya di sini dikedepankan yang namanya akidahnya benar, akhlaknya benar, maka jangan ragu memondokkan ini di pondok ini. Baik. Program yang bermacam-macam. Dengan program yang macam-macam. Baik, kalau dari khusus yang dimana kepala pondok di SDIQ Al-Bahjah, SMPIQ Al-Bahjah dan juga SMAIQ Al-Bahjah, Cirebon ini apa sih sebenarnya yang ingin Ustadz sampaikan kepada seluruh pemirsa Al-Bahjah TV dan juga seluruh para wali santri dengan tadi segala kelebihan dan segala kekurangan? Tentunya yang pengen kami sampaikan adalah tadi yang kami sampaikan di awal, terus ajak siapapun putra-putrinya, putrinya atau putranya ataupun dari saudaranya untuk bisa masuk Al-Bahjah, Pondok Al-Bahjah yang di situ programnya ada SDIQ, SMPIQ, SMAIQ untuk memasukkan ke lembaga ini. Nah, karena di sini putra-putri akan dididik bagaimana mereka dekat dengan Allah, bagaimana dekat dengan Rasulullah, bagaimana mereka untuk menjadi orang yang beradab. Karena beradab, berakhlak, karena kebenaran itu akan mudah diterima kalau dibungkus dengan adab dan akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran dibungkus dengan adab. Maka di sini mereka akan dididik bersama teman-teman yang dari kepondokan, kemudian dari sekolah. Kita semua akan berkolaborasi untuk bagaimana mewujudkan itu semuanya. Maka jangan ragu memasukkan ke lembaga ini. Baik, Masya Allah. Kita ke Ustadz Arifin. Ustadz, kalau dari tadi adanya murokib, kemudian juga adanya musyrif ya. Nah ini dari background pendidikan murokib dan juga musyrif ini seperti apa? Untuk para musyrif kita ambilkan dari lulusan-lulusan Yaman. Lulusan dari Yaman. Berarti dari universitas apa? Universitas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kemudian nanti kalau untuk murokib itu kita ambilkan dari Sekolah Tinggi Al-Bahjah. Dari mahasiswa berarti mahasiswa. Ya? Dari mahasiswa Al-Bahjah. Nah itu berapa yang dilibatkan ataupun yang ditugaskan, baik yang dari musyrifnya maupun dari murokibnya? Kalau untuk murokib setiap kamar ada. Setiap kamar ya? Setiap kamar ada. Setiap kamar, jadi misalkan di SMA ada 13 kamar ya 13 murokib. 13 murokib. Kalau untuk musyrif itu per angkatan. Angkatan, misalkan angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 itu satu angkatan dipegang oleh musyrif dan tugasnya untuk mengawasi para murokib. Para murokib. Berarti memang dari segi latar background pendidikan ini ada yang dari Staiba dan juga ada yang dari Imam Syafi'i. Yaman ya. Baik, kita bicara lagi ke Ustadz Rasyad sendiri. Ustadz, sedikit saja, apa sih sebenarnya yang dirasakan ketika berhadapan ataupun bersama-sama dengan para santri-santri dari SDIQ, dari SMPIQ, dari SMAIQ? Apa sih yang dirasakan khususnya Ustadz sendiri sebagai kepala pondok? Apa yang dirasakan? Tentu macam-macam ya, ada suka, ada duka. Sukanya? Ya lebih menikmati bagaimana membersamai wasiatnya Rasulullah. Jadi kami diajarkan oleh Buya, nikmati ketika engkau bersama wasiatnya Rasulullah. Jadi tentu di situ ada kenikmatan karena kami merasa itu adalah wasiatnya Rasulullah. Maka kami pun akan menjadi mulia dengan sebab kedatangannya wasiatnya Rasulullah dengan memperhatikan mereka. Dengan memperhatikan. Dukanya? Dukanya tentu ada capek, ada lelahnya dengan berbagai macam problem yang anak-anak sampaikan. Ustadz ini, hal-hal kecil pun mereka sampaikan. Contoh yang kecil? Contoh kecil, gayung nggak ada, sandal nggak ada, peci saya nggak ada Ustadz gitu kan. Aduh, macam-macam lah. Tapi kan keluhan-keluhan itu ya kami tampung, kami kasih solusi, tentunya kami dengarkan terlebih dahulu, kami solusikan dengan mereka, agar terus
Awalnya mereka itu ternyata benar-benar orang yang rindu kemuliaan. Karena tentunya yang tadi disampaikan oleh Ustadz Miftahul Arifin, macam-macam orang gitu kan, dengan berbagai macam karakter yang kampungnya beda-beda. Karena di Al-Bahjah itu kan bukan hanya dari Sunda ada dari Jakarta, ada dari Batam, ada dari Kalimantan dan seterusnya. Itu kan bermacam-macam karakter. Tentunya kalau kita hanya satu hal yang harus kita hadirkan tentu tidak mensolusikan. Nah, tentu ada suka dan dukanya, tapi kami terus menikmati perjalanan itu semuanya karena ini adalah bagian dari dakwah kami. Mudah-mudahan dijaga ketulusannya sehingga pintu surganya kami untuk bisa bersama mereka. Kami membersama mereka bukan karena apa-apa, tapi kami pengen mencari surga di balik kami membersamai mereka itu semuanya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Ustadz Arifin, apa sih yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa Al-Bahjah TV dengan adanya SMPIQ, SDIQ, dan juga SMAIQ Al-Bahjah Cirebon? Tentu kami untuk para wali santri yang sudah mengamanahkan para putra-putrinya di SDIQ, SMPIQ, SMAIQ Al-Bahjah, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga kami bisa menjadi orang yang amanah dalam mendidik para santri. Kemudian juga kami ajak yang belum menjadi wali santri, semoga dipermudahkan untuk bisa menjadi wali santri, dan bagi siapapun yang ingin anaknya mondok sambil sekolah dan penguatan kepondokannya kuat, ya bisa didaftarkan di Al-Bahjah, di SDIQ, SMPIQ, atau SMAIQ. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Arifin. Sama-sama. Ustadz Rasyad, sukses dan sehat selalu. Amin. Salam untuk keluarga tercinta dan semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun berada, dalam program Baca, Bincang Asik Cari Amal ini, yuk kita mengambil bagian untuk bisa mendapatkan amal. Karena kita mungkin ada salah satu dari pemirsa Al-Bahjah TV yang menyaksikan tayangan ini, nggak kebayang ketika pulang ke rumah, waktu liburan anak tercinta, ternyata menjadi imam di waktu sholat. Itu adalah kita sebagai makmum dan jamaahnya. Tetesan air mata pasti akan terasa, batin akan terasa bahagia. Semoga itu menjadi anak-anak kita semuanya. Maka dari itu, kami mengajak kepada semuanya agar bisa mengambil bagian dan bisa menginformasikan karena ini menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Maka PSB, SD, kemudian SMPIQ dan juga SMAIQ Al-Bahjah masih dibuka sampai dengan tanggal 13 Syawal 1447 Hijriah atau bertepatan di tanggal 1 April 2026 masih dibuka PSB. Segera hubungi kami di 081 318 223 521. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya terlebih dahulu dan konsultasi terlebih dahulu baik tentang SDIQ Al-Bahjah, SMPIQ Al-Bahjah maupun SMAIQ Al-Bahjah Cirebon, hubungi kami di 081 318 223 521 bersama dengan CS PSB Pusat. Kami harus pamit di ruang dengar Anda dan di seluruh tayangan Anda pastinya. Segala kebaikan semoga menjadi manfaat buat kita semua. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashiri wan nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihil athari wa ashabihil akhyari. Demikian perjumpaan kita dalam program Baca, Bincang Asik Cari Amal edisi kali ini. Semoga setiap kata menjadi nasihat dan setiap nasihat menjadi amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya.